Nah, ada 3 retinoid yang sudah disetujui oleh FDA atau BPOM-nya US atau Amerika sebagai terapi jerawat, yaitu ada Halo teman-teman semuanya, retinoid dan retinol ini sebenarnya sama nggak sih? Atau jangan-jangan berbeda? Kalau berbeda, kira-kira bedanya apa ya? Dan apakah retinoid atau retinol ini mampu menghilangkan jerawat? Nah, sekarang kita akan bahas. Sebelumnya, kita bahas dulu apa itu retinoid. Nah, retinoid ini adalah senyawa kimia yang merupakan turunan dari vitamin A atau retinol altrans atau senyawa sintetis yang memiliki kesamaan struktural dan atau fungsional dengan vitamin. Nah, retinoid sendiri dibagi menjadi 3 klasifikasi teman-teman. Ada generasi ke-1, generasi kedua, dan juga generasi ketiga. Nah, generasi ke-1 atau generasi pertama ini merupakan generasi non-aromatik atau tidak ada aromanya yang terjadi secara alami. Nah, yang termasuk dari generasi pertama ini antara lain ada retinol, retinal, isotretinoin, tretinoin, dan alitretinoin. Nah, sudah terjawab ya teman-teman. Kalau kalian dengar tadi disebutkan pertama yaitu retinol. Nah, retinol ini adalah bagian atau klasifikasi dari retinoid itu sendiri yang masih termasuk dalam generasi pertama dari retinoid. Jadi bisa dibilang retinol adalah retinoid. Tapi retinoid ini belum tentu retinol karena masih ada senyawa-senyawa retinoid yang lainnya. Kemudian generasi kedua, di mana generasi kedua ini merupakan senyawa monoaromatik yang dibentuk dengan melakukan perubahan pada cincin siklik dari vitamin A. Nah, yang termasuk dalam generasi kedua ini antara lain ada etretinat, acitretin, dan juga motretinat. Kemudian untuk generasi berikutnya yaitu generasi yang ketiga, ini merupakan senyawa poliaromatik yang dibentuk oleh siklisasi rantai senyawanya. Nah, yang termasuk dalam generasi ketiga ini antara lain ada adavalen, tazaroten, dan juga bexaroten. Di mana struktur senyawa dari generasi ketiga ini lebih rigid atau lebih kaku dibanding dengan generasi pertama dan juga generasi keduanya. Itu tadi klasifikasi dari retinoid, yaitu generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga. Kemudian efek samping retinoid secara keseluruhan apa aja sih? Nah, karena kita bicara tentang penggunaan retinoid dalam skincare, berarti efek samping topikal atau efek samping olesnya aja yang akan kita bahas ya teman-teman. Karena kalau kita bahas efek samping semuanya, durasi videonya jadi lebih panjang nantinya. Nah, efek samping retinoid secara topikal antara lain yaitu bisa terjadinya iritasi kulit. Ini ditandai dengan kulit yang kering, terkelupas, kemudian eritema atau kemerahan, dan timbul pruritus atau bintik-bintik kemerahan seperti itu. Untuk terhindar dari efek samping ini saat digunakan, direkomendasikan mulai dengan persentase dan juga frekuensi yang terendah, dan kemudian intensitasnya meningkat sesuai dengan toleransi penggunaannya. Contohnya nih, kamu bisa gunakan dengan persentase yang paling kecil, atau kalau tidak tahu persentasenya, kamu bisa mulai dengan frekuensi yang paling jarang. Misalnya 2 hari sekali dulu. Baru kalau tidak ada efek samping, kamu bisa gunakan setiap hari untuk batas waktu tertentu. Jangan lupa juga untuk gunakan moisturizer atau pelembab dan juga sunscreen. Kenapa harus pakai sunscreen? Karena sinar UV ini mampu menurunkan kemampuan reseptor retinoid yang ada di kulit kita, sehingga bisa menurunkan efektivitasnya. Seperti itu teman-teman. Oke. Dimana retinoid topikal ini sebenarnya dulunya tuh awalnya ini merupakan gold standard dari pencegahan dan juga terapi anti penuaan. Ya, bisa dibilang ini gold standard dari terapi anti aging. Tetapi belakangan ini
berkembang menjadi terapi anti akne. Jadi untuk ngobatin jerawat, seperti itu teman-teman. Nah, retinoid topikal ini merupakan bahan yang komedolitik dan antikomedogenik. Artinya, komedolitik ini mampu menghancurkan komedo, dan antikomedogenik ini artinya merupakan bahan yang tidak menyebabkan komedo. Di mana retinoid topikal ini efektif untuk perawatan jerawat inflamasi dan non-inflamasi. Artinya bisa dipakai untuk kamu yang punya jerawat radang dan juga non-radang. Nah, ada 3 retinoid yang sudah disetujui oleh FDA atau BPOM-nya US atau Amerika sebagai terapi jerawat, yaitu ada tretinoin, adapalen, dan juga tazarotene. Nah, di mana tretinoin ini merupakan retinoid pertama yang digunakan untuk mengobati jerawat. Kemudian disetujui berikutnya adapalen sebagai terapi jerawat ini kurang lebih di tahun 1996, dan berlanjut berikutnya yaitu tazarotene. Nah, kemudian retinol ini gimana, Dok? Bisa untuk jerawat juga nggak sih sebenarnya? Nah, retinol ini kan merupakan klasifikasi dari retinoid yang sebenarnya secara penelitian berdasarkan mekanisme aksi dan juga fungsinya ini bukan untuk jerawat. Jadi bisa dibilang tidak efektif ya, kurang efektif untuk mengobati jerawat. Di mana retinol ini memiliki fungsi sebagai anti wrinkle atau anti keriput, kemudian untuk meningkatkan tekstur kulit, mencerahkan kulit, mengeringkan kulit, dan memperbaiki garis-garis halus yang ada di wajah kita. Jadi klasifikasi dari retinoid yang punya fungsi sebagai anti akne itu yang sudah kita sebutkan tadi ya teman-teman, yaitu tretinoin, adapalen, dan juga tazarotene. Di mana tretinoin ini punya kemampuan 20 kali lebih powerful dibandingkan dengan retinol, seperti itu. Kemudian kapan waktu yang tepat menggunakan retinoid? Nah, retinoid topikal ini sebaiknya dioleskan sebelum tidur saat malam hari. Karena retinoid ini tidak baik digunakan ketika terpapar sinar matahari atau sinar UV. Selama beberapa minggu pertama pengobatan biasanya mengalami kekambuhan jerawat yang nantinya akan sembuh dengan sendirinya. Jadi kamu nggak usah khawatir ya teman-teman ya. Nah, retinoid topikal ini mampu meningkatkan penetrasi atau penyerapan agen topikal yang lainnya, seperti misalnya antibiotik. Itu makanya pada jerawat inflamasi atau jerawat radang, terapi kombinasi antara retinoid topikal dan juga antibiotik ini lebih maksimal atau lebih efektif dibandingkan dengan monoterapi atau terapi tunggal seperti misalnya antibiotik saja. Seperti itu, oke? Jadi kesimpulannya retinoid seperti misalnya tretinoin, adapalen, dan juga tazarotene ini mampu mengobati jerawat. Tetapi seperti retinol secara fungsi dan juga mekanisme aksinya bukan untuk jerawat. Jadi mungkin lebih tepatnya kurang efektif digunakan untuk mengobati jerawat ya teman-teman. Nah, dalam menggunakan retinoid ini tetap harus diperhatikan dosis, frekuensi, dan juga interaksi obatnya. Karena kalau sampai salah bisa muncul efek samping yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Dan juga justru akan memicu timbulnya jerawat yang lebih parah. Gitu ya teman-teman ya. Oke, segini aja untuk pembahasan kita seputar retinoid dan juga retinol. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kamu juga bisa tonton video lainnya yang membahas seputar kesehatan kulit estetik yang ada di channel ini. Sampai ketemu di video kesehatan kulit estetik lainnya. Stay glowing.